Saya yakinlah Bupati kita, Bupati yang tercinta, dalam rangka kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, di mana Kuningan ingin melesat dengan slogannya melesat, yang di dalamnya ada agamis. Maka di sini peran pemerintah pun, insya Allah, kolaborasi NU dengan pemerintah daerah, sinerginya NU dengan pemerintah daerah melalui apa yang ini kan oleh Pak Bupati terhadap Al-Aziznu, ini akan memberikan semangat kami dalam membangun Kuningan yang melesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa di rumah, tentunya bersama TV NU Luragung. Malam ini kita silaturahim ke rumahnya Abah, Ketua PCNU Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita temanya mau ngobrol-ngobrol sama Abah seputar tentang Laziznu yang ada di Kabupaten Kuningan. Karena beberapa hari terakhir ada instruksi dari Laziznu PBNU bahwa ada beberapa ketentuan yang harus kami sampaikan kepada seluruh tim atau seluruh anggota Laziznu, baik dari tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Nah, saat ini untuk kabupaten sudah clear dari kepengurusan dan lain sebagainya, dan malam ini kita akan sampaikan untuk kecamatan dan desa. Mungkin gitu ya, Bah? Iya. Ya. Yang kedua, mungkin langsung saja untuk tingkat kecamatan, nanti kita akan silaturahim juga di setiap kecamatan mengenai dengan struktural Laziznu, keberadaannya mulai dari kecamatan dan di desanya. Nah, alhamdulillah malam ini Abah juga sudah berkomunikasi dengan kami. Abah mendukung sepenuhnya tentang pergerakan Laziznu ataupun himbauan dari Laziznu PBNU. Nah, mungkin gitu, Pak. Iya. Nah, mungkin gimana tanggapan Abah mengenai Laziznu yang ada di Kabupaten Kuningan ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Izin pemirsa, kali ini karena kedatangan Ketua Laziznu Kabupaten, Laziznu PCNU, sedikit ingin memberikan satu gambaran tentang Laziznu. Kita sering salah asumsi, salah pemikiran di mana Laziznu setiap desa harus terbentuk, kecamatan harus terbentuk. Sebetulnya Laziznu itu adanya di kabupaten. Maka untuk di tingkat MWC ranting itu tidak ada Laziznu. Nanti kita akan bentuk sesuai dengan arahan dari PB di kecamatan dan di ranting itu ada yang disebut direktur, dan nanti di ranting itu ya manajer. Ya. Itu saja barangkali untuk memberikan satu gambaran. Ketika nanti MWC membentuk Laziznu, itu sebetulnya bukannya tidak boleh, karena memang aturan, karena impak dan zakat itu sebetulnya ini kita masih mengacu kepada Undang-Undang Zakat, itu nomor 11 tahun 2023 kalau nggak salah, itu bahwa setiap perorangan, lembaga yang memungut dana yang tidak sesuai dengan perundang-undangan itu dikenakan sanksi pidana. Jadi ilegal ya, Pak? Ilegal. Oleh karena itu, karena Laziznu ini resmi, PCNU itu sebuah lembaga yang berada, Laziznu PCNU itu sebuah lembaga yang berada di bawah PCNU, sebuah pergerakan perekonomian di bawah PCNU, maka secara otomatis Laziznu pun
punya payung hukum ke Lazisnu PW dan Lazisnu PB. Itu oleh karena itu kecamatan adalah bagian, namanya juga majelis wakil cabang. Jadi di kecamatan-kecamatan ini tidak ada Lazisnu atau lembaga zakat infak sedekah. Adanya direktur sebagai manajer, di ranting adanya manajer. Jadi ini bukan kita melarang ya Pak, bukan kita melarang, tapi memang tidak ada lembaga di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Ya. Nah, berarti yang sudah terbentuk saat ini berarti nanti hanya kita pindah ke namanya ada direktur, ada manajer dan staf manajer. Berarti namanya tetap meskipun di kecamatan dan di desa namanya tetap mereka itu masuknya di Lazisnu Kabupaten Kuningan. Kebetulan berada ditugaskan di kecamatan sesuai dengan kecamatan di mana dia ditempatkan. Nah, jadi nggak usah khawatir tadi bahwa aturan terbarunya bagaimana dengan pengurus yang sudah ada, semuanya bahkan pengurus yang sudah ada ini masih kurang banyak. Karena kemarin kita baru bikin itu tingkat kecamatan paling sekitar antara 6 sampai 15 orang. Nah, sedangkan contoh misalkan Cibingbin ada berapa desa Ada 10 desa. Di Cibingbin ada 10 desa, sedangkan MWC kemarin baru bentuk itu baru sekitar ada 4 orang. Nah, artinya justru yang 4 orang ini bukan kok nggak dipakai, justru malah akan nambah lagi 3 manajer kecamatan, staf manajernya 1 orang di setiap desa. Jadi gitu takutnya ini kan dikhawatirkan dari rekan-rekan ataupun dari muslimat, dari MWC yang di kecamatan atau di desa ada kekhawatiran tentang aturan ini. Seperti tadi menyinggung soal muslimat pun, Banom ini pun tidak bisa melakukan penggalangan dana karena payung hukum penggalangan dana itu adanya di Lazisnu. Oleh karena itu semua Banom-Banom yang berada di Kabupaten Kuningan ke Lazisnu PCNU. Dan juga mengenai muslimat itu kemarin kita dari Lazisnu sudah ketemu Ketua PC Muslimat Ibu Tuti, Ibu Haja Tuti. Nah, ini juga awal Mei ini ada rakor muslimat sekabupaten. Nanti ada sekaligus menandatangani MOU antara Lazisnu dengan muslimat. Jadi gimana kira-kira saran Abah untuk kerjasama antara MWC, PAC dan Lazisnu? Ya, mekanisme yang ini kan untuk kerjasama dengan muslimat, PC Muslimat, PAC itu kita tuangkan juga sesuai dengan kesepakatan yang kita bicarakan aja. Nanti silakan Ketua Lazisnu untuk berbicara dengan Ketua Muslimat, PC Muslimat. Nanti PC Muslimat mungkin akan memberikan gambaran kepada PAC sehingga jelas MOU yang disepakatinya, skemanya mau presentasi berapanya silahkan Ketua PC, pengurus PC memberikan keleluasaan kepada Lazisnu PC. Dan juga setelah ini tadi dibicarakan bahwa aturan seperti itu meskipun secara peraturan itu penggalangan semua ada di Lazisnu Kabupaten Kuningan, tetapi di situ ada tim tasarruf tim distribusi. Nah, ini tadi kita baru membahas tim perhimpunan. Nah, di Lazisnu ada tim perhimpunan, ada pengelolaan dan ada tim pendistribusian. Nah, kita nanti juga akan bijak ya berarti untuk pendistribusian jangan khawatir, ini malah justru tujuannya ini biar diratakan, karena instruksi Ketua PW Lazisnu kemarin juga tujuan kita itu sebagai amil, jadi yang agniya pengen berinfak sedekah ataupun zakat mal ataupun zakat fitrah lewat Lazisnu, nah kita akan distribusikan, akan kita ratakan seluruh kabupaten
Kuningan. Jadi jangan khawatir. Takutnya, oh kok uangnya penggalangan dikumpulin di PC semua? Bukan. Ini nanti ada pengelolaan dan ada pendistribusian. Dan nanti masalah pengelolaan pendistribusian dalam waktu dekat setelah kita clear dengan pengurus yang ada di sini, akan ada madrasah amil yang akan dipandu langsung oleh Ketua PW Lazisnu Jawa Barat, dan akan ada nanti cara pengelolaan anggaran Lazisnu. Karena kenapa kemarin kita belum melaksanakan madrasah amil dan pengelolaan, karena memang yang mau dikelola itu belum ada ya, gitu. Jadi saat ini kita fokus bentuk pasukan dan di perhimpunan dulu ya. Gitu. Mungkin untuk masalah seputar Lazisnu ini, dan ini juga ada info terbaru karena kita wilayah Jawa Barat kemarin ada surat edaran tanggal 14 April dari KDM. Oh iya. Kang Deddy Mulyadi. Yang soal itu tentang pungutan liar di jalan-jalan. Ya, gitu. Itu soal pelarangan memungut infak sedekah di pinggir jalan. Meskipun itu masjid ataupun musola. Iya. Itu kira-kira gimana itu? Tentu edaran yang diberikan oleh Kang Deddy, oleh gubernur kita yang Bapak Aing, ini mungkin bukan berarti kita Pak Deddy Mulyadi ini anti musola, anti madrasah, tetapi ini memberikan gambaran bahwa pungutan itu tidak liar dan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan musola, mengatasnamakan madrasah. Nah, bagi Lazisnu PC Kabupaten Kuningan, tentu ini memberikan solusi bagi musola-musola, madrasah-madrasah dengan melalui Lazisnu Kabupaten, Lazisnu PCNU Kabupaten Kuningan, ini nanti akan memberikan bantuan support kepada musola yang membutuhkan dana dan lain sebagainya, penggalangan iya, membutuhkan support penggalangan dana dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu ya tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga ya, karena surat edaran itu ya ditujukan pada pemerintah daerah. Iya, ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan di setiap kabupaten tidak boleh mengganggu jalan. Ya. Makanya tadi saya bilang ini harus ada juga kaitannya dengan pemerintah daerah, karena memang ini suratnya kepada pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah harus memberikan support juga, membantu juga kepada Lazisnu PCNU, karena pada dasarnya ketika larangan ini larangan diterapkan, otomatis harus kita kasih solusi. Solusinya adalah Lazisnu PCNU Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu pemerintah harus berkolaborasi, support kepada Lazisnu PC Kabupaten Kuningan. Saya yakinlah bupati kita, bupati yang tercinta, dalam rangka kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, di mana Kuningan ingin melesat dengan slogannya melesat, yang di dalamnya ada agamis. Maka di sini peran pemerintah pun Basnas ada, tetapi Lazisnu pun adalah salah satu bagian dari lembaga yang notabene sah menurut payung hukum, dan ini harus menjadi bagian dari pemerintah daerah Kuningan. Gitu. Insya Allah kolaborasi NU dengan pemerintah daerah, sinerginya NU dengan pemerintah daerah melalui apa yang ini kan oleh Pak Bupati terhadap Lazisnu, ini akan memberikan semangat kami dalam membangun Kuningan yang melesat. Berarti kita semua harus berkolaborasi ya, Pak? Harus. Nah, jadi maksudnya apa tadi itu,
contoh misalkan ada pembangunan musola di desa mana ataupun kecamatan mana, karena mereka tidak boleh ngambil di jalanan. pungutan di jalanan karena mengganggu jalan juga aturan itu, maka dari itu panitia pembangunan musola Bisa komunikasi dengan Lazisnu setempat, karena kebetulan kita mulai dari tingkat desa, kecamatan, Lazisnu Kabupaten Kuningan sudah memiliki timnya se-Kabupaten Kuningan, jadi saling bersinergi ya Pak. Ya. Nah, mungkin dari itu cukup dari kami itu saja. Mungkin untuk penutupan Pak, closing statement-nya. Baik, pemirsa dan mobil khusus, sahabat-sahabat, teman-teman, ketua MWC, ketua ranting, dan seluruh pengurus Lazisnu PC NU Kabupaten Kuningan dan seluruh pengurus PC, barangkali kehadiran Lazisnu adalah sebuah solusi ekonomi, solusi keumatan yang harus kita dukung bersama, dan insya Allah dengan Lazisnu berjalan, dengan Lazisnu PCNU ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perkembangan keagamaan di Kabupaten. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara kita silaturahim pada malam ini. Semoga dukungan, support, dan masukan-masukan dari Ketua PCNU Kabupaten Kuningan dapat menambah semangat kita, giroh kita, khususnya Lazisnu Kabupaten Kuningan untuk terus bergerak dan menggerakkan. Demikian tadi, terus saksikan episode berikutnya hanya di TVNU Luragung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.